Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini kita akan memberikan materi tentang pembelajaran otomotif. Mari kita simak penjelasannya sama-sama. Kali ini saya akan memberikan materi tentang hydraulic control unit. Salah satu pokok bahasan tentang materi transmisi otomatis. Tujuan pembelajaran Anda yaitu pertama, mengetahui bagian aplikasi kopling, mengidentifikasi perangkat penahan yang mana diterapkan untuk setiap rentang gigi. Kemudian mengidentifikasikan komponen roda gigi planet yang ditahan untuk setiap rentang roda gigi. Kemudian menjelaskan aliran tenaga melalui set perlengkapan planet untuk berikut ini rentang gigi. Gigi 1, posisi gigi 2, posisi gigi 3, dan juga posisi gigi mundur. Kemudian mengidentifikasi posisi pemilih roda gigi yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesalahan dalam jangkauan drive. Nah, model aliran tenaga pada transmisi otomatis. Jadi potongan dan model set roda gigi planet yang ditunjukkan di bawah ini ditemukan di Toyota Repair Manual Box. Ya, modelnya akan membantu Anda memvisualisasikan cara kerja perangkat penahan, poros roda gigi dan anggota roda gigi planet untuk semua posisi roda gigi. Poros gigi penggerak. Jadi ada 3 poros di planet Simpson. Poros input atau poros masukan, roda gigi matahari atau namanya sun gear. Terus poros dan poros output. Poros input digerakkan dari turbin di torque converter. Nah, ini terhubung ke roda ring gear, ya, roda gigi cincin planet depan melalui cengkraman multiplat. Perlengkapan matahari yang biasa digunakan kedua set gigi planet depan dan belakang. Mentransfer memindahkan momen dari set planet depan ke set planet belakang. Poros output adalah ke pembawa set gigi planet ke depan dan ke ring gear planetari belakang, dan kemudian membawa momen putaran ke belakang roda atau unit overdrive. Next. Nah, kita lihat di sini gambar 1. Ya, planetary gear shafts. Perlengkapan planet cutaway dan model akan membantu memvisualisasikan cara kerja memegang perangkat, roda gigi poros dan roda gigi planet members. Nah, ini gambarnya. Kemudian ini penampangnya. Kita lihat ada front planetary gears, rear planetary gears. Ya, kemudian poros input, kemudian ada poros output. Ya, ada roda gigi front and rear sun gear. Jadi roda gigi matahari depan dan belakang. Rear planetary gears, ya, roda gigi planetari yang sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, holding device, coupling dan rem multipart telah dibahas secara rinci sebelumnya. Nah, function of holding device kita lihat pada tabel ini. Jadi holding device ada C. Jadi kalau kita kalau kode C itu clutch. Kalau B itu bend. Clutch fungsinya untuk menggerakkan, bend fungsi untuk menahan. Ya. Kemudian F ini buat one way clutch. Kemudian ada C1, C2, B1, B2 dan B3. Nah, ada juga F1 dan F2. C1 forward clutch atau kopling depan, C2 nih direct clutch atau kopling belakang. Nah, fungsinya yaitu menghubungkan input shaft transmisi dan roda gigi planetary ring gear depan. Ya. Kemudian fungsi kopling belakang direct clutch menghubungkan input shaft transmisi dengan planetary sun gear depan dan belakang, front and rear planetary sun gear. Nah, B1 second coast brake.
Jadi fungsinya untuk menahan. Ya, brake itu band itu fungsi menahan bagian sanggir depan dan belakang dari putaran untuk berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Second brake, ini juga sama. Jadi fungsinya untuk authorize dari F1. F1 itu apa? One way clutch nomor 1. Ya, ini keterangan B3 first and reverse brake. Ya, present rear planetary carrier, ya, menahan dari planet carrier dari putaran searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, F1 nomor one way clutch yang ke-1 yang pertama, ketika B2 second brake bekerja. Jadi dia akan menggerakkan planetary sun gear depan dan belakang dari putaran searah jarum jam. Nah, kalau F2 ini one way clutch nomor 2, prevent rear planetary carrier from turning counterclockwise. Jadi untuk menggerakkan planetary carrier dari putaran berlawanan jarum jam, counterclockwise. Okay, next. Nah, nilai model ini dapat diapresiasi saat mengamati kontrol dari pembawa belakang dengan rem pertama dan mundur atau B3. Dan satu arah kopling nomor 2 atau F2 dan kontrol sun gear dengan rem kedua B2 dan kopling satu arah nomor 1 F1. Perhatikan bahwa rem pertama dan mundur atau B3 serta kopling satu arah nomor 2 atau F2 keduanya memegang pembawa planet belakang. Ya, bersama-sama mereka memberikan yang terbaik menahan kekuatan pada pembawa untuk mencegahnya berputar saat putaran roda giginya rendah. Jadi perhatikan juga bahwa rem kedua atau B2 dan kopling satu arah nomor 1 bekerja sama untuk menahan perlengkapan matahari. Rem kedua juga B1 menahan perlengkapan matahari juga. Jadi manfaat desain ini dibahas sebagai aliran daya tercakup untuk setiap posisi roda gigi. Ya, ini kita lihat planetary holding device. Jadi kita lihat kita balik dulu. Ya. Jadi keterangan rem pertama dan mundur rute B3 dan kopling satu arah nomor 2 F2. Keduanya memegang planet belakang. Rem kedua kita lihat di sini ada ini yang bekerja nih C1 C2. Ya, ada C1 C2. Ini B1 F1 B2 F2 B3. Rem kedua B2 dan kopling satu arah nomor 1 F1 bekerja. B2 dan F1 kita lihat. Mana B2? Ya. B2 dan F1 bekerja. Sama-sama untuk mempertahankan perlengkapan matahari. Nah, second coast brake B1 menahan. B1 ini menahan sun gear juga. Nah, ini kita lihat clutch application chart. Jadi pada posisi gigi roda gigi, tempat perangkat penahan ini ditetapkan dapat diatur ditemukan pada bagian aplikasi kopling di bawah ini. Jadi tabel menjelaskan yang mana perangkat penahan diterapkan untuk posisi gigi tertentu. Jika Anda mengikuti sisi kiri grafik untuk menggeser posisi tuas ke D dan gigi pertama posisi gigi pertama, maka kotak berubah yang sebelah kanan posisi gigi. Kita lihat saja tabelnya. Ya, ini tuas posisi dari transmisi otomatis, ada P parking, R reverse, N neutral, D kecepatan 1 first, second, kemudian third, kecepatan gigi 1, 2, dan 3. Kemudian position lever 2 itu hanya gear position hanya 1 dan 2 saja. Yang untuk low hanya 1 dan 2. Nah, kita lihat cara ngebacanya gini. Reverse atau mundur ini yang bekerja C2 dan B3. C2 dan B3. Kemudian roda gigi pertama posisi D first yang bekerja C1 dan F2. C1 dan F2. Nah, ini C1 dan F2 ya. Kita lihat di halaman sebelumnya apa yang dia C1 menggerakkan apa dia. Nah, kita lihat. Kemudian yang posisi kedua yang bekerja C1
B2, dan F1. Posisi gigi 3, C1, C2, dan B2. Nah, posisi lever 2, gigi pertama yang bekerja C1 dan F2. Yang second, posisi gigi 2, C1, B1, B2, dan F1. L juga sama, first yang bekerja C1, B3, dan F2. L second yang bekerja C1, B1, dan F1. Ya, kita lihat saja langsung. Misalkan posisi gigi 1, ya, D or 2 range first gear. Posisi D atau posisi gigi 2 range first, posisi gigi pertama. Nah, gigi pertama unik karena menggunakan planetari depan dan side belakang perlengkapan. Kopling depan C1 diterapkan di semua gigi maju dan menggerakkan roda gigi cincin atau ring gear dari planetari gear set depan. Saat ring gear berputar searah jarum jam, ya, ini menyebabkan pinion berputar searah jarum jam. Sejak perlengkapan matahari tidak diadakan, untuk kasus ini, roda gigi matahari berputar berlawanan arah jarum jam. Pembawa planet depan yaitu terhubung ke poros output, berputar. Oke, kita lihat sama-sama gambarnya. Ya, seperti ini. Persnel yang pertama unik karena menggunakan keduanya planet depan. Ya, planet depan dan belakang set perlengkapan. Kita lihat posisi D or 2 rank first gear. Kita lihat yang bekerja apa? C1 dan F2 yang kuning. C1 dan F2. Makanya seperti keterangan tadi, C1 dia menggerakkan apa? Ya, kita lihat C1 dan F2. Ya. C1 kita lihat kopling depan C1 diterapkan di semua gigi maju menggerakkan ring gear. Ya. Cincin dari set roda gigi planetari depan. Kita lihat. Ini ya. C1 menggerakkan ring gear depan. Kemudian F2. Kita lihat F2. Ya. Di planet belakang set gigi pembawa dikunci. Carrier terkunci. Ya. Oleh sun gear yang berputar berlawanan arah jarum jam dengan membawa yang dipegang roda gigi planet berputar searah jarum jam menyebabkan bagian belakang roda gigi cincin planet untuk memutar searah jarum jam. Nah, roda gigi cincin planet belakang adalah terhubung ke poros output dan mentransfer momen ke roda penggerak. Ya, seperti ini. F2 ini menahan carrier. Carrier belakang ditahan. Ya, akibatnya putaran maju. Ini kita lihat di gambar di atas C1 forward of running clutch operating. Jadi C1 bekerja. F2 bekerja, one way clutch bekerja. Nah, kalau kita lihat C1 dan F2. Ya, seperti ini. Kita ingat-ingat aja lagi. C1 pada gigi 1 nih ya, D. First C1. Ya, kita lihat dari ininya. Nah, ini kita ingat-ingat ini. C1 untuk menghubungkan poros input dan ring gear depan. C1. C2. Nah, ini kita perlu ingat-ingat nih. Kita lihat lagi ya. C2 nih perlu diingat, C2 menghubungkan input sub dan sun gear depan dan belakang. Ya. Ini ya gambarnya. Kemudian D-ring second gear, posisi gigi 2. Nah, kopling depan C1 itu menghubungkan poros input ke planet depan roda gigi cincin atau ring gear. Roda gigi matahari digerakkan dengan arah berlawanan jarum jam. Terlebih dahulu roda gigi. Dan hanya menerapkan rem kedua atau B2. Roda gigi planetari sudah terpasang dihentikan oleh kopling satu arah, 01 atau F1, dan dipegang pada case. Ketika sun gear ditahan, gigi pinion dapat
depan digerakkan oleh ring gear bergerak mengelilingi sun gear dan carrier memutar poros output. Nah ini gambarnya. Kita lihat yang bekerja apa? C1 operating, C1 bekerja, B2 bekerja, dan F1. B2 dan F1 bekerja, berarti C1, B2 dan F1. Nah ini gigi kedua menggunakan bagian depan perlengkapan planet saja. C1 menggerakkan ring gear. B2 dan F1 dia bekerja dan bekerja. Akibatnya apa? Ya. B2 roda gigi matahari sudah terpasang, dihentikan oleh kopling satu arah dan dipegang pada case. Ketika sun gear ditahan, gigi pinion depan digerakkan oleh ring gear bergerak mengelilingi sun gear dan carrier memutar poros output. Ya, ini mana carrier? Carrier itu ini ya, berkeliling memutari poros output. Nah, gigi kedua menggunakan bagian depan perlengkapan planet saja. Nah, keunggulan dari kopling satu arah nomor 2 atau F2 ada di otomatis upshift dan downshift. Hanya satu kopling multiplat yang diterapkan atau dilepas untuk mencapai perpindahan gigi ke gigi 2 atau turun ke gigi 1. Perhatikan bagaimana rem kedua atau B2 dan kopling satu arah F1 menahan keduanya, perlengkapan matahari. Rem kedua menahan balapan keluar dari jalur satu arah kopling kotak transmisi saat diterapkan. Kopling satu arah mencegah sun gear berputar berlawanan arah jarum jam hanya saat rem keduanya diterapkan. Ya, dereng third gear. Nah, dereng third gear. Kopling depan atau C1 diterapkan di semua gigi maju dan menghubungkan poros input ke roda gigi cincin planet depan seperti halnya di semua roda gigi maju. Kopling langsung atau C2 menghubungkan poros input ke perlengkapan matahari sun gear dengan menggunakan kopling langsung atau direct clutch. Dan kopling depan, kami telah mengunci ring gear dan sun gear satu sama lain melalui drum brake, drum kopling langsung, dan drum roda gigi input matahari. Jadi kapanpun dua anggota set roda gigi planet terkunci bersama penggerak langsung adalah hasilnya. Nah, perhatikan B2. Kita lihat sini. Posisi dereng third gear. Nih. Second gear udah. Ya. Nah, ini third gear. Posisi gigi 3. Posisi gigi 3 yang bekerja C2, C1 dan B2. C1 menggerakkan ring gear. Ya, C2 menggerakkan apa di C2 tadi? Kopling langsung menghubungkan poros input ke sun gear, ya, ke sun gear matahari C2. Ini ke sun gear, menggerakkan sun gear. Jadi gigi 3 menggunakan bagian depan perlengkapan planet saja. Kemudian reverse gear, reverse crank. Jadi kopling langsung dan mundur C2 diterapkan secara terbalik dan menghubungkan poros input dan ke roda gigi matahari atau namanya sun gear. Ya, rem pertama dan mundur B3 juga diterapkan. Mengunci pembawa belakang ke casing dengan posisi operator terkunci gigi matahari berputar searah jarum jam, menyebabkan roda gigi planet berputar berlawanan arah jarum jam. Oke, kita lihat aja gambarnya. Nih. Yang bekerja C2 dan B3. C2 menggerakkan sun gear. Ya, B3 menahan carrier. Gitu ya. Menahan carrier tahan berarti dia membalikan arah. Ini berarti ditahan. Ini penggerak, sun gear penggerak. Ya, kemudian menggerakkan berlawanan jarum jam dari carrier. Carrier menggerakkan ring gear berputar kebalikan arah jarum jam. Oke.
Nah, perbedaan antara D1 dan L range first gear gigi 1 adalah, jadi saat pemilih selektor posisi L, pertama dan mundur rem B3 diterapkan melalui posisi ketuk manual. Rem pertama dan mundur melakukan hal yang sama dengan kopling satu arah nomor 2 atau F2, one way clutch F2, ke arah depan seperti yang terlihat pada gambarnya. Kita lihat gambarnya. Ya. Yang bekerja apa? C1 bekerja dan B3 bekerja. C1 menggerakkan ring gear depan. Ya. Kemudian kita lihat rem pertama dan mundur B3 memegang pembawa belakang. Carrier belakang ditahan. Kemudian one way F2 memegang pembawa belakang. Ini F2 nih menahan carrier belakang. Ya. Yang B3-nya memegang pembawa belakang, carrier belakang ditahan. Sama-sama ditahan. Carrier belakang ditahan. Nah, kemudian kita lihat posisinya C1 bekerja menggerakkan ring gear. Carrier belakang ditahan. Akibatnya ya, carrier belakang ditahan berarti dia hanya berputar pada porosnya. Berarti ring gear menggerakkan carrier. Ya, menggerakkan carrier. Kemudian carrier menggerakkan sun gear. Gitu. Ya, sama. Posisi first gear di posisi D atau L. Nah, pembawa planet belakang, carrier belakang tidak bisa berputar di arah keduanya. Dia hanya berputar hanya pada porosnya. Pembawa planet belakang dipegang berlawanan arah jarum jam. Hanya dan free wheels di sarah jarum jam. Berputar bebas pada porosnya. Kemudian ada 3 skenario diagnostik. Jika terjadi slip pada gigi mundur, tetapi tidak ada posisi L dan tidak ada pengereman mesin saat melambat di L, pertama dan mundur B3 akan salah. Slip gigi pada gigi 1 tidak terjadi karena kopling satu arah nomor 2 atau F2 akan menahan pembawa belakang berputar berlawanan arah jarum jam. Jika satu gigi tergelincir di D1 dan tidak ada slip di L, itu kopling satu arah nomor 1 F1 bermasalah. Ada slip di gigi 1 dengan selektor di D dan L, itu memegang perangkat yang umum untuk kedua posisi roda gigi adalah ke depan kopling depan C1. Nah, perbedaan sekarang selektor D2 dengan rank second gear, posisi gigi 2. Saat pemilih roda gigi ditempatkan pada posisi gigi 2, luncur kedua rem B1 diterapkan melalui ketuk manual. Saat kedua rem diterapkan, itu menahan roda gigi matahari agar tidak berputar di arah keduanya. Aliran tenaga sama seperti saat transmisi sedang berjalan roda dengan di selektor di 2, seperti saat pemilih D. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini kemudian keuntungan yang memiliki rentang 2. Kita lihat gambarnya langsung. Perbedaan D2 dan rank second gear. Kita lihat di sini B1 bekerja. B1 berarti menahan yang hijaunya apa? Sun gear. Kemudian C1 bekerja berarti menggerakkan ring gear. Nah, kemudian second brake bekerja. Ya, second brake bekerja. B1 menahan perlengkapan sun gear. B1 menahan sun gear. B1 menahan sun gear. Kemudian B2 dan nomor 1 kopling satu arah, B2 dan F1 menahan sun gear juga. Sun gear tertahan. Seperti ini gambarnya. C1 menggerakkan ring gear, B2 dan B2 F1, B2 B1. Kemudian kalau di D, B2 dan F1 menahan sun gear. Jadi kita lihat atas perlengkapan matahari tidak bisa berputar di kedua arah. Matahari ya, sun gear tidak bisa berputar. Kemudian perlengkapan sun gear diadakan di berlawanan arah jarum jam hanya dan free wheels masuk secara jarum jam. Oke. Referensi. Nah, referensi yang saya gunakan yaitu Automatic Transmission Simpson Planetary Gears Unit
AT05 power flow dari Autoshop 101. Saya rasa cukup. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.